Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gatot selaku Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pati yang membidangi di bidang pendidikan. Maaf Bapak, saya ingin tanya untuk orientasi dan uji kompetensi literasi di SMP Muhammadiyah 3 ini, menurut Bapak bagaimana Pak? Untuk uji potensi ini ya, Iya. ya sangat bagus sekali untuk kedepannya. Kan sekolah itu mestinya begini nih, ya, ada inovasi-inovasi, Iya. untuk membuat kompetensi anak itu bisa meningkat. Kalau anak menguasai ilmunya, misalnya bahasanya, sudah lulus bisa melanjutkan sekolah di SLTA ya, SMA atau SMK, mungkin nanti bisa kuliah di luar negeri ya. Nah, itu kan tujuan utamanya kan semacam itu. Bagus sekali Pak. Jadi kami tidak main mendukung saja. Misalnya sampai pembiayaan misalnya butuh bantuan, meskipun mungkin tidak sepenuhnya kami bantu. Kalau proposal masuk ke kami, selama ini selalu kami bantu ya. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini konsisten dilakukan, mungkin sekian bulan sekali, sehingga konsisten itu yang akan membawa kebaikan sekolah. Jangan hanya sekali selesai, tapi masih ada tindak lanjutnya untuk ke depan. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya yang sangat memuaskan. Dan untuk Bapak Triyono selaku Kepala SMP Muhammadiyah 3 Sukolilo, dari jawaban Pak Gatot tadi bahwa kita dilanjutkan untuk melanjutkan ke depannya. Bagaimana menurut Bapak Triyono selaku Kepala SMP Muhammadiyah 3 Sukolilo? Terima kasih. Ini kita sudah 2 tahun ini untuk melaksanakan uji kompetensi. Di tahun kemarin juga kita sudah sama melaksanakan. Ini tahun kedua. Kemudian memang kalau Dikdasmen ini supportful, kita kemarin sudah mengajukan minta bantuan dari Dikdasmen, alhamdulillah juga dibantu, dan alhamdulillah juga beliau ini kemarin sudah WA saya kalau ada kegiatan juga di FDM tadi, tapi dia mau ke sini betul gitu. Jadi memang ada support kita juga senang sekali, dan tujuannya sama disampaikan Pak Gatot ini, karena kelas 7 ini kan ada satu uji kompetensi tambahan untuk bahasa Jawa. Sebenarnya baca tulis Quran saja itu sebagai syarat untuk tes materi, yaitu tes kenaikan kelas. Jadi dia harus lulus baca tulis Quran sama bahasa Jawa. Kemudian kelas 8 juga sama. Kelas 8 itu untuk mengikuti uji kenaikan kelas akhir semester itu dia harus lulus bahasa Arab dulu, uji kompetensi tambahan. Kalau kelas 9 ini sebagai syarat kelulusan. Jadi bahasa Inggris ini anak-anak harus lulus uji kompetensi bahasa Inggris untuk bisa lulus dari SMP Muhammadiyah. Jadi harapan kita memang kemampuan literasi ini anak-anak ini bisa ditingkatkan, bukan hanya menulis, membaca, tapi juga berbicara. Dan ke depan tetap ini karena sudah menjadi program unggulan kita depan, dan alhamdulillah kita juga kerjasama sama Biro Kerjasama Internasional UMS, Mas Alek ini juga sangat support sekali. Setiap saya WA ini jangan baru ketemu dari tahun kemarin kita sudah komunikasi sama Mas Alek, tapi Mas Alek belum bisa ke sini. Iya. Dan alhamdulillah kalau ini bisa ketemu, dan ternyata juga orang Blora juga. Tapi sekolahnya juga pengawasnya juga Pak Gatot juga. Karena memang ini ya saling terikat lah, dan semoga inovasi seperti ini akan kita tingkatkan. Bahkan insya Allah di tahun depan itu perlu saya sampaikan Pak Gatot bahwasanya kita sudah tidak menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran itu. Jadi cuma project based learning sama problem based learning. Cuma untuk tahun depan ini kita tambahi diferensiasi. Cuma kita masih ada kendala sedikit di audio visualnya. Tapi untuk project sama problem ini sudah kita laksanakan hampir 80% pembelajaran itu, dan tahun depan ini tidak ada alasan bagi guru untuk tidak melaksanakan. Jadi semua pelajaran itu harus berbasis project sama problem. Oke Pak Tri. Kemampuan anak juga bisa meningkat. Oke Pak Tri, dari program yang Bapak sampaikan tadi mungkin ada beberapa kendala atau mungkin semua ada dipersiapkan Pak? Iya, kalau persiapan sebenarnya bagus.
Dan kita kan program ini kan program unggulan ya. Jadi anak-anak ini ada untuk bahasa Inggris saja kelas 9 itu alokasi jamnya itu 8 jam per minggu. Iya. Dia setiap hari itu ada pelajaran English Conversation itu 2 jam, makanya kan sampai full day kan. Dan tapi memang kendalanya tetap sama lah. Cukup sama, tetapi kita ada sedikit peningkatan. Dan saya yakin ketika kita laksanakan secara kontinu seperti Pak Gatot sampaikan nanti ke depan akan lebih bagus. Saya kira. Oke. Terima kasih pada Pak Tri. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Triyono. Dan ini akan kembali ke Pak Gatot dulu. Oke Pak Gatot, tadi program yang sudah disampaikan oleh Pak Triyono selaku Kepala SMP Muhammadiyah 3 Sukolilo itu bagaimana menurut Bapak? Terus mungkin harapan Bapak apakah hanya cukup di SMP Muhammadiyah 3 Sukolilo saja atau mungkin akan berkembang ke sekolah yang lain Bapak? Oke. Baik. Ini kan salah satu SMP 3 Sukolilo kan Muhammadiyah salah satu sekolah yang memulai dulu kegiatan sama kami. Nah, nanti akan kami ajak untuk dibawa ke sekolah yang lain. Oke. Ya, sekolah lain supaya SMP atau sekolah Muhammadiyah yang lain bisa mengikuti SMP. Iya. Sukolilo. Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali dan kami setuju dan kami mendukung sekali itu. Kita memang butuh inovasi semacam ini. Iya. Ya. Kedepannya memang model konvensional ya lama itu sudah kita hilangkan. Kita minimalkan lah, bukan minimalkan, kita mengikuti zaman up to date lah. Up to date, iya. Jadi memang kita akan saya dinari kan ya didiklah anakmu pada sesuai dengan zamannya kan gitu. Zamannya sudah IT, zamannya teknologi, zamannya problem solving dan sebagainya itu kita mengikuti. Kalau kita stagnan ya diam di tempat ya kita akan ditinggalkan oleh siswa. Konsumen kita mengikuti konsumen teman. Konsumen sudah sampai ke pasar itu kita belum. Maka kita akan tidak sama dengan toko-toko yang tradisional sudah mulai tutup. Nah, toko Alfamart itu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Gatot dari beberapa jawaban tadi. Pak Gatot sangat memuaskan sekali dan alhamdulillah bisa kita beranjak pada dari pekerja untuk apa namanya kerjasama dari Universitas sama SMP Muhammadiyah 3 ini. Dari Pak Alex dulu yang bahwa dari sesuai dengan apa yang diharapkan dari Pak Triyono selaku Kepala SMP Muhammadiyah kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, bagaimana jawaban dari Pak Alex selaku koordinator untuk Universitas Muhammadiyah Surakarta mulai dari kerjasama uji kompetensi ini Pak, bagaimana responnya? Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Triyono atas kunjungannya kepada kami. Kemudian ini sangat bagus sekali ya, cara seperti ini memang sekarang sudah mulai gencar, dia cuma sekolah di sini aja, tapi sudah mulai mengundang kami stasiun dengan kegiatan silaturahmi. Nah, kegiatan ini sangat bagus sekali. Semoga kerjasama ini terus sampai ke depan. Jadi nggak hanya mungkin prestasi aja, mungkin nanti ada acara bikin culture atau acara apa itu kami cukup juga. Kemudian semoga teman-teman kami yang di sini bisa memberikan ilmunya kepada murid di sini terutama dan juga sekolahnya. Itu oke. Itu berarti terus untuk universitas sendiri, dari pihak universitas sendiri mengizinkan apa tidak untuk pelaksanaan ini sampai berlanjut? Ya. Kalau dari kami Pak, dari Biro Risma dan Perusahaan Nasional kami sangat welcome sekali. Juga pada semua instansi sekolah yang dan mahasiswa kami kita buka lebar. Yang penting kita ada aturannya, ada role-nya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alex selaku koordinator dari Universitas Muhammadiyah. Ini kembali ke Pak Tri dulu, kembali ke Pak Tri dulu. Oke, Pak Triyono selaku Kepala SMP Muhammadiyah 3 Sukolilo, bagaimana harapan Pak Tri dengan adanya kerjasama antara Dikdasmen, ya Pak Gatot selaku Dikdasmen dan Universitas Muhammadiyah Surakarta ini membuka peluang untuk kita, untuk SMP Muhammadiyah 3 Sukolilo ini, harapan apa yang Pak Tri kendaki untuk masyarakat, Pak? Inovasi ini kan baru ya, literasi di lingkungan kita itu masih baru karena di Padi itu gencar untuk paketnya gencar, tapi untuk literasinya itu minim.
Jadi kemarin itu sebenarnya hal yang sederhana itu ketika saya jadi pengajar praktek datang ke beberapa sekolahan itu saya tanya random nih dari anak SMA, SMP itu ketika katanya Al-Fatihah saja mereka bisa hafal, tapi untuk menulisnya mereka tidak bisa. Oh gitu ya. Oh harapan itu ya. Dan ini menjadi perhatian kita bahwasanya memang pendidikan di kita itu harus menyeluruh, tidak hanya mereka bisa hafal Al-Fatihah saja, tapi menulisnya juga bisa. Maka literasi dasarnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di masyarakat ini memang belum tren lah untuk inovasi. Tetapi kemarin itu anak-anak sudah membuat video kesiapan literasi itu tanggapannya juga bagus. Orang tuanya tanggapnya juga bagus dan saya yakin sekali ke depan bagus itu. Karena memang kemampuan ABA 214C itu anak-anak di communication-nya itu memang tuntutan. Iya. Mau ya, karena anak-anak generasi Z ini kan memang harus menguasai itu. Menguasai semuanya ya. Oke, terima kasih. Berarti terus sebelum apakah uji kompetensi ini hanya ini mungkin tadi Pak Tri menyampaikan ada ke link juga ya, anak-anak yang kemarin sudah membuat video untuk konten ya. Berarti tidak hanya ini toh Pak, hanya tidak ini saja untuk uji kompetensi saja, tetapi dibantu dengan membuat link yang dikirim ke YouTube atau mungkin ke Facebook itu ya. Oh iya. Berarti anak-anak aja. Oh iya. Di kompetensi ini benar-benar anak sudah siap. Oke, terima. Ini tambahan juga di tahun depan ini kita membuka kelas untuk creative thinking ini. Saya pengen buka kelas IT. Kelas IT ya. Oke. Cuma kemarin itu kita belum ketemu untuk formulanya, baru kita masih coba. Baru. Insya Allah nanti dalam 1-2 bulan ini nanti sudah ketemu formula. Iya. Jadi bisa di tahun depan itu bisa kita tambahkan untuk kelas IT. Baru penggodokan berarti ya? Kalau ini sudah 80% lah. Terima kasih Pak Tri. Jadi sudah ada 2 berarti untuk SMP Muhammadiyah 3 Sukololo tidak hanya mengadakan uji kompetensi tetapi membuat video klip maupun membuat konten yang di-share oleh masing-masing siswa, bahwa dari beberapa yang diujikan ini saya lihat kok ada 4 bahasa Pak Tri. Ada 4 bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Inggris, serta baca tulis Al-Quran. Apakah semuanya ini bisa dilakukan secara full atau mungkin hanya beberapa yang memang penting gitu Pak? Iya, kalau peruntukannya sama seperti tadi kan, kalau kelas 7 itu harus bahasa Al-Quran sama bahasa Jawa. Oh iya Jawa, oke. Untuk kelas 8 itu bahasa Arab. Kemudian kelas 9 itu bahasa Inggris. Terima kasih. Harapan kita kompetensi peserta di SMA Muhammadiyah 3 Sukolilo itu ketika lulus itu dia bisa menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, baca tulis Qurannya bisa, bahasa Jawanya juga bisa. Itu harapannya. Ini harapan dari Bapak Triano selaku Kepala SMP Muhammadiyah 3 Sukolilo. Untuk Pak Alek, ini tadi Pak Alek ada selaku pendamping dari Universitas Muhammadiyah sebagai tim penguji. Dari tim penguji untuk bahasa Inggris ya Bapak Panase ya Bapak Panase. Oke Bapak Panase, tolong nanti diterjemahkan Bapak untuk bahasa saya. Untuk Bapak Panase, bagaimana pesan dan kesan, bagaimana kesiapan Bapak Panase untuk mengadakan uji kompetensi, menguji siswa dari SMP Muhammadiyah 3 Sukolilo ini? So I look forward to having an engaging experience tomorrow. Today we had a briefing, and it was really interesting to see how the students were responsive and they were so engaged and they were really interested in the discussion. Mantap. Tomorrow I look forward to building on that so that we can have a productive experience together. Terima kasih Pak Panase. Lanjut ke Miss Nada ya. Bukan Mistress tapi Mrs. Miss Nada. Selaku penguji bahasa Arab ya. Penguji bahasa Arab dari Mesir ya, dari Mesir. Pak Alek, saya ingin menanyakan, nanti tolong dibantu untuk
penerjemahnya ya. Untuk Pak Alex, untuk Miss Nada ini penguji bahasa Arab. Bagaimana kesiapan dari Miss Nada untuk melakukan uji kompetensi bahasa Arab ini? Terima kasih. ولكن لاحظت اليوم أن هناك القليل من المعاني المختلفة وأنا أفكر غدا أن أقوم بتغييرها أو أحاول أن أضيفها قبل الامتحان إن شاء الله. Oke, insya Allah. Terima kasih Miss. Ini kembali ke Pak Gatot. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pelaksanaan literasi ini, Pak. Bagaimana ke depannya? Bagaimana menurut Bapak literasi, dan tadi sudah sampaikan bahwa ini ke depan lebih baik lagi, dan mungkin ada pesan dan kesan Pak Gatot, monggo. Sudah saya sampaikan tadi, agenda semacam ini supaya konsisten diadakan, lalu dievaluasi, dianalisis. Mungkin apa kelemahannya, mungkin yang belum bisa kita capai apa, nanti ke depannya kita yang juga bisa lebih baik. Iya. Sebab model-model semacam ini yang kita inginkan di IKM ya Pak, di IKM, di PMM ya, semacam ini yang kita inginkan. Sehingga ke depannya sehingga manajemen SMP 3 Polri komunikasi yang baik dengan yang lebih baik lagi dengan kami di Darmen, dengan mungkin PTS, PTN yang luas, mungkin dengan lembaga-lembaga lain, sehingga bisa mendukung semua kegiatan ini. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kita mau usahakan dengan sungguh-sungguh, ya, insya Allah dengan nilai ta'ala Allah akan membimbing dan memberikan jalan ya. Oke, terima kasih Bapak-bapak semuanya, baik Pak Alex, Pak Panase, Miss Nada, Pak Gatot, dan Pak Triono selaku kepala sekolah. Saya terima kasih atas jawaban yang sangat memuaskan ini. Semoga SMP Muhammadiyah ke depan lebih baik. SMP Muhammadiyah 3 Jaya. Iya, terima kasih.